Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Salawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan minadh dhulumati ilan nur. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sumber utama umat Islam, Al-Quran bukanlah perkataan manusia, bukan perkataan Nabi Muhammad, dan juga bukan perkataan malaikat Jibril. Al-Quran adalah kitabullah atau kalamullah yang penuh dengan kesucian. Ia berisi pesan-pesan tentang kehidupan umat manusia yang dibarengi dengan sifatnya yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, cinta kasihnya kepada makhluk yang tak terhingga. Keberkahan Al-Quran adalah atau kata berkah terambil dari kata barokah. Orang Arab menamakan air yang banyak ditempatkan dalam satu wadah disebut al-birkah. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa kata barokah atau berkah adalah banyaknya kebaikan pada sesuatu atau menumpuknya kebaikan pada sesuatu itu dan bersifat tetap. Dalam beberapa ayat disebutkan kata barokah. Pertama, kata barokah yang ditujukan kepada tempat, yaitu Masjidil Haram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ayat kedua atau kata berkah yang kedua ditujukan kepada manusia. Kita ambil contoh, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata barokah atau berkah ketiga yang Allah tujukan yaitu kepada makanan yang ada di muka bumi ini. Waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin. Dari pemaparan di atas jelas bahwa Allah menempatkan keberkahan itu kepada beberapa hal. Ada tempat, ada manusia, ada juga kepada makanan. Jika Allah menghendaki keberkahan itu kepada umur manusia, maka manusia itu akan menggunakan umur itu untuk kebaikan. Dia tidak akan menyia-nyiakan umur itu. Kita ambil contoh salah satu umur yang diberkahi oleh Allah adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau hidup di dunia tidak lebih dari 63 tahun. 22 tahun diantaranya beliau gunakan untuk berdakwah. Dan dalam kurun waktu 22 tahun itu beliau sukses atau meraih prestasi yang gemilang untuk umat manusia. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang pada dasarnya keberkahan itu datangnya mutlak dari Allah. Orang manapun tidak dapat mendatangkan atau menyajikan keberkahan itu, baik untuk dirinya sendiri. Allah menyatakan bahwa dialah sumber dari segala keberkahan itu. Allah menyatakan dalam surat Al-Mulk ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah tegaskan juga di ayat 1 surat Al-Furqan,
Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Di ayat-ayat yang lain tentang keberkahan Al-Quran, Allah banyak sekali menyinggung tentang itu. Kita ambil beberapa ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalna mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi. Di ayat yang lain, wa hadza kitabun anzalna mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Untuk itu, dari kedua ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa keberkahan Al-Quran adalah, kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitabullah. Jadi barang siapa yang sering berkecimpung dengan Al-Quran, dapat dipastikan bahwa dia akan kecipratan keberkahan Al-Quran itu. Semakin dia setia dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan lebih baik daripada dia. Untuk itu marilah momen di bulan Ramadan ini kita jadikan Al-Quran sebagai teman setia kita, supaya kita mendapatkan keberkahan yang lebih banyak lagi dari Al-Quran itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.